Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipang Rere Atmaja, NIM E41190986. Saya dari Prodi Teknik Informatika Kampus Bondowoso. Di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerja dari saya sendiri, hasil kerja mata kuliah workshop sistem tertanam job sheet 4, yaitu komunikasi serial pada Arduino Uno. Nah, di sini saya akan membahas tentang tugas dan analisis. Di sini terdapat 6 buah tugas dan analisis, dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dari mulai tugas pertama, yaitu tugas pertama kita disuruh membuat suatu project yang terintegrasi untuk seperti berikut. Buat pengiriman data untuk dapat menunjukkan data diri Anda, yaitu nama, NIM, jurusan. Button 1, jika diklik, ini maksudnya begitu, jika diklik maka akan terkirim menunjukkan nama di penerima. Kemudian button 2, jika diklik akan memunculkan NIM. Kemudian button 3 akan memunculkan jurusan, nama jurusan. Oke, sekarang kita langsung aja coba. Saya akan membuka. Ini tugas satu saya berada di sini. Ini program Arduino saya sudah buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sederhana aja, singkat aja. Nah, di define ini mendeklarasikan button 1 tempatnya di pin A0. Jika kita lihat di rangkaiannya, ini button 1 akan terhubung ke pin A0 seperti itu. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian include liquid crystal ini yaitu menambahkan di rangkaiannya itu LCD seperti ini. LCD ini namanya liquid crystal seperti ini. Kemudian kita mendeklarasikan string A namanya Ipang Rere Atmaja, terus dan string B ini NIM saya, kemudian jurusan saya, seperti itu. Dan untuk kodenya seperti ini. Kemudian kita langsung upload saja, kita jalankan programnya. Nah, kemudian kita copy yang .hex ini. Bentar. Kita copy, kita kembali ke rangkaiannya. Nah, sebelum kita copy ke rangkaiannya, saya jelaskan terlebih dahulu ini rangkaiannya bagaimana. Di sini terdapat dua Arduino, yaitu satu Arduino pembaca, dua Arduino penerima. Nah, di sini berfungsi sebagai memfungsikan 3 button ini. Nah, kemudian Arduino ini nanti menampilkan ke layar LCD. Jika layar LCD ini ditampilkan, otomatis nanti ke layar penerima juga akan ditampilkan seperti itu. Kemudian ini tadi saya akan copy di sini, di edit properties, kemudian di program filenya kita tujukan ke tadi file program Arduino yang tadi. Kemudian yang Arduino penerima, circuitnya ada sendiri. Ini tugas analisa satu penerima. Nah, ini shortcutnya untuk yang penerima. Nah, di sini ada const integer. Ini menginisialisasi pin-pin yang ada di LCD-nya. Jadi misal ini pin D7 menuju ke pin 1 gitu, seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita akan update lagi.
kita akan compile namanya. Seperti biasa, saya akan copy .hex-nya. Nah, saya akan saya taruh di sini seperti itu, kemudian oke. Nah, jika sudah semua, saya besarkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah semua, maka tinggal kita jalankan. Nah, seperti itu. Di sini terdapat tekan salah satu tombol. Maka di sini saya buat seperti di PKPM. Nah, ada tombol pengirim, ada LCD pengirim, ada LCD penerima. Nah, di LCD pengirim saya tuliskan tekan salah satu tombol. Nah, di sini fungsinya buton 1 untuk apa, buton 2 untuk apa, buton 3 untuk apa, begitu. Sekarang kita coba tekan buton 1. Nah, di sini terdapat nama dan di LCD penerima maka terdapat data Anda Ipang Rere Atmaja tersebut. Kemudian yang buton 2 saya klik, nah maka akan muncul NIM saya. Kemudian penerima akan menampilkan data Anda, NIM saya itu tadi. Kemudian yang ketiga, jurusan teknologi informasi, di penerima juga data Anda teknologi informasi. Seperti itu. Itu yang tugas dan analisa nomor 1 yang saya buat. Kemudian saya beralih ke tugas dan analisa nomor 2, yaitu buat pengiriman data dengan display running text. Running text itu seperti teks berjalan seperti itu. Nanti saya akan menampilkan teks berjalan di LCD ini dan di LCD penerima. Seperti itu. Kemudian kita langsung saja ke program Arduino-nya. Di sini saya sudah membedakan seperti biasa tugas analisa 2. Nah, di sini seperti tadi ya, seperti yang di awal tadi tugas analisa 1, mendeklarasikan button dulu, mendeklarasikan LCD dulu, membuat string, mendeklarasikan pin-pin di LCD begitu. Nah, kemudian program untuk running text tersebut berada di sini, LCD scroll display right. Jadi ini nanti teksnya akan berjalan dari kanan ke kiri seperti itu. Dan delay ini kecepatan bergeraknya berapa? Saya kasih 150 di sini. Oke, saya akan menjalankan langsung di sini. Nah, seperti biasa saya akan mengompel ini .hex-nya saya taruh di sebentar, rangkaian saya tertutup. Nah, saya akan taruh di sini tadi .hex-nya. Kemudian yang kedua, yang bagi penerimanya saya juga akan taruh nah ini bagian untuk penerimanya seperti biasa tadi, kayak tugas 1 tadi sama, tetapi di sini ditambahi LCD display ini biar geraknya berjalannya seperti itu. Kemudian kita compile lagi, kita tunggu .hex-nya. Di sini
edit, kita tekan OK, kemudian kita jalankan. Ternyata tertutup. Sebentar. Oh, ini. Stop dulu, tadi belum saya stop. Sini sudah, terus kemudian bukan, saya compile lagi. Kita nutup sendiri, ngeklop sendiri. Kata saya. Maaf. Saya ulangi lagi ya. Saya close dulu semuanya. Nah, ini tugas analisa 2. Langsung saya jalankan. Saya copy. Taruh di sini. Oke. Ini satu lagi. Oke, kemudian nah di sini di LCD apa LCD utama sudah berjalan running tag-nya. Jika kita tekan tombol nomor 1, nah maka memunculkan nama, dan di sini juga data Anda berisi nama. Kemudian yang 2, bentar, kita stop dulu, kita dulu. Nah, di sini ada name, yang tombol 2 ada name, kemudian yang tombol 3 ada jurusan. Nah, seperti ini. Di bawah di data penerima juga terdapat jurusan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang praktikum tugas 2. Nah, kemudian yang tugas 3, 4, dan 5 ini saya jadikan satu. Dikarenakan apa? Dikarenakan tugas 3 ini disuruh
Button 1 disuruh membuat nama 3 detik menyala, 3 detik mati. Nah, kemudian yang tugas 4 itu berada di button 2 dan tugas 5 berada di button 3. Maka dari itu saya di sini kan rangkaiannya sudah ada 3 button. Maka dari itu saya jadikan 1, 3, 4, 5 ini saya jadikan satu menjadi satu rangkaian, satu rangkaian Proteus dan satu codingan begitu. Nah, saya akan langsung buka yang hapus dulu biar tidak error tadi. Nah, codingan saya di Arduino saya kasih nama tugas analisa 3 yang 345 yang saya gabung tadi. Seperti ini sama aja mendefinisikan button lalu seperti itu. Oke, langsung kita jalankan. Oke, saya compile lagi seperti kayak tadi. Saya copy .hack-nya. Kenapa di compile satu-satu? Karena ini berbeda tempat filenya, tempat program Arduino. Makanya harus di compile satu-satu agar yang dijalankan mana itu Arduino tahu program mana yang mau dijalankan seperti itu. Kemudian yang penerimanya ini nah kita langsung compile saja. .hack copy sudah kita compile, kita akan cocokkan dengan BKPM kita. Kita running dulu. Nah, di sini di BKPM button 1 akan menuliskan nama Anda, yaitu berarti nanti yang akan muncul jika button 1 ditekan yaitu nama. Seperti ini. Nah, nama kamu Ipang Rere dan di penerima terima data Ipang Rere Atmaja begitu. Selama 3 detik menyala, 3 detik mati seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ini ketika button 2 ditekan, maka output pada Arduino penerima adalah display tulisan NIM. Nah, seperti ini jika button 2 ditekan, nah maka yang muncul adalah NIM. Ini seperti ini. Begitu. Kemudian kalau yang button 3 itu display nama jurusan dan kata berhasil. Seperti ini. Nah, ini nama. Bentar.
3. Nah, seperti yang nomor 1, kurang lebih seperti itu. Kemudian tugas 3 sama 5 kurang lebih seperti itu. Kemudian kita beralih ke ke tugas analisa nomor 6, yaitu buatlah satu proyek sederhana dengan keinginan Anda. Dan saya sudah membuat dengan seperti ini rangkaiannya sebentar. Saya menggunakan tetap Arduino dengan sensor suhu. Kemudian saya tampilkan suhu berapa yang saya tampilkan di LCD, suhu berapa pada sekarang ini, suhu ruangan. Nah, rangkaiannya sederhana seperti ini. Ada ini sensor suhu LM35 dan di sini Arduino Uno, di sini LCD-nya. Nah, kemudian di codingannya saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini artinya ini seperti biasa mendeklarasikan sensor pin di pin A0, terus kemudian dengan sensor dari 0, terus kemudian ini liquid kristal LCD-nya, pin-pinnya begitu. Nah, kemudian ini rumus penghitungan temperaturnya. Kemudian LCD set kursor 0,1 ini penempatan pada LCD-nya. Jika di 0, ini nanti berada di atas. Nah, jadi seperti ini. Oke, langsung kita compile aja. Nah, kemudian di sini oke, saya jalankan. Nah, di sini akan tertulis suhu sekarang 19,04 Celcius karena di suhu di sensor suhu menandakan 19 gitu. Kalau saya naikkan suhunya di sini, maka tulisan pada LCD juga akan berubah. Suhu sekarang menjadi 21,97. Nah, mendekati 22. Begitu seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, itu yang saya lakukan dari tugas dan analisa 1, 2, 3, sampai 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi